Bab 1572. Buah peri Qingling. Seorang pemuda di level fase distraksi, dihadapkan pada kepungan dan perburuan dari ratusan kultivator, harus menahan serangan, dan pada saat yang sama harus memasang jebakan, bahkan masih bisa memikirkan liga pembunuhan. Eric Qin, orang ini benar-benar monster. Kejutan berkali-kali ini membuat otak Peli Wu kosong saat ini. Ganjaran dari puluhan ribu roh, maka peta tempat penyembunyian barang dewa ini menjadi masuk akal. Demi mendapatkan hadiah 1000 roh yang diberikan oleh medan perang ini, Blacky Jiang dan ratusan kultivator sama-sama turun tangan dengan sekuat tenaga. Alhasil, Eric Qin tidak hanya mendapatkannya, tetapi juga mendapatkan satu lagi hadiah yang lebih hebat. Jika ini diketahui oleh mereka akan muntah darah karena marah. Aku mengerti. Pada saat terakhir, teknik pedang yang kamu gunakan itu membunuh terlalu banyak kultivator dan binatang buas. Sepertinya saat itulah kamu mencapai standar puluhan ribu roh pada waktu itu. Peli Wu dengan serius berkata, selain itu, tiang cahaya di pergelangan tanganmu belum hilang, dan keduanya tidak akan tumpang tindih, jadi... Peli Wu tersenyum masam, sedikit tidak bisa berkata-kata. Meskipun Eric Qin telah mengalami banyak bahaya, hadiah ini juga sepadan. Bagaimana, apakah kamu tertarik untuk mengambil tempat penyembunyian barang dewa ini? Kata Eric Qin, kamu ingin membawaku bersamamu. Peli Wu mengertakkan gigi putihnya dengan ekspresi terharu. Itu adalah tempat penyembunyian barang dewa. Dia memang sangat tertarik, tapi itu adalah hadiah dari Eric Qin. Membawanya bersama akan membuat keuntungannya terbagi-bagi. Peli Wu hanya iri sebelumnya, dia malu untuk memintanya, tetapi tidak disangka Eric Qin begitu murah hati. Tentu saja, kamu tidak mau. Eric Qin berkata dengan ringan. Sebelumnya jika tidak ada Peli Wu, dia tidak akan bisa mendapatkan gulungan peta ini, dan Peli Wu membantunya di sepanjang jalan. Saat menghadapi bahaya pun dia tidak melarikan diri, juga pantas dipercaya. Tentu saja Eric Qin bersedia bekerja sama dengan dia. Terlebih lagi, Peli Wu lebih tahu tempat penyembunyian barang dewa ini daripada dirinya sendiri, dan risiko kerjasama antara keduanya lebih kecil, kemungkinan malah akan lebih efisien dan mendapatkan lebih banyak tempat penyembunyian barang dewa. Kalau begitu aku ingin 10% dan 90% untukmu. Peli Wu tidak membutuhkan banyak, dia juga tahu bahwa untuk mendapatkan peta harta karun ini, Eric Qin mengorbankan lebih banyak, dan jika Eric Qin tidak memberitahu dirinya dan pergi ke tempat penyembunyian barang dewa sendirian, dia juga akan mengerti apa yang sedang terjadi. Apalagi harta karun di tempat penyembunyian barang dewa sangat menakjubkan, 10% sudah tidak sedikit. Tapi aku punya permintaan. Jika ada rumput ajaib umur panjang level 9 di tempat penyembunyian barang dewa, aku harap itu bisa diberikan kepadaku. Aku bisa menukarnya dengan barang yang lain, kata Peli Wu serius. Boleh. Eric Qin juga tidak ragu. Sepertinya Peli Wu ingin memberikan rumput ajaib umur panjang ini kepada si Tua Wu. Bagaimanapun juga energi kematian di tubuh si Tua Wu lumayan kuat. Sebagai cucu perempuannya tidak mungkin tidak merasa kasihan. Bahkan Eric Qin menduga masuknya Peli Wu ke medan perang Gunung Iblis kali ini juga untuk tujuan mencari barang yang bisa memperpanjang umur. Kalau begitu mari kita berangkat sekarang. Haruskah kita pergi ke tempat penyembunyian barang dewa besar atau tempat penyembunyian barang dewa kecil? Berpikir nanti akan membuka tempat penyembunyian barang dewa, Peli Wu juga cukup bersemangat. Dia melihat peta dan bertanya, apakah masih dibagi menjadi besar dan kecil? Eric Qin terkejut. Tentu saja, coba kamu lihat titik-titik bintang ini. Tingkat keterangannya berbeda, ini mewakili skala tempat penyembunyian barang dewa berbeda. Tempat penyembunyian barang dewa berukuran relatif kecil dan tidak mudah ditemukan, tetapi sumber dayanya juga sedikit,
dan tempat penyembunyian barang dewa besar tentu saja barangnya pasti bagus, tetapi reikinya mungkin tidak dapat disembunyikan. Mungkin malam ini, sudah ada kultivator yang telah menemukan tempat penyembunyian barang dewa besar. Mari kita cari tempat penyembunyian barang dewa terdekat dulu, baru kita putuskan. Erikin berpikir sejenak. Tempat penyembunyian barang dewa ini benar-benar berisiko dan aturan yang menguntungkan, tetapi tidak peduli berapa banyak, lebih baik lihat situasinya dulu baru membuat keputusan. Peli Wu mengangguk, pendekatan Erikin juga yang paling aman. Keduanya menentukan lokasi dan dengan segera menemukan bahwa ada tempat penyembunyian barang dewa berjarak 3000 mil di sebelah timur. Tapi sebelum itu, Erikin masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Bintang jahat itu memintaku untuk mengambil penawarnya dalam waktu setengah jam, tetapi mana orangnya? Di gurun, Nanoren melihat sekeliling dengan getir. Sebelumnya, dia sudah menempatkan ratusan tas penyimpanan yang dikumpulkan di lokasi yang telah ditentukan oleh Erikin sesuai kesepakatan. Dan pesan yang diterimanya dari Erikin adalah memintanya menunggu di sini. Alhasil, dirinya tiba sesuai jadwal, dan setelah menunggu lama, dia tidak melihat bayangan apapun. Bintang jahat itu mengatakan bahwa pil racun ini akan kambuh dalam 1 hari, dan masih ada beberapa jam waktunya sebelum 1 hari itu datang. Nanoren tidak bisa menahan perasaan cemas. Menurut kemampuan kultivator toksin bintang jahat itu, pil racun yang dia berikan pada dirinya sendiri jelas bukan produk biasa. Jika dia tidak memakan penawarnya, dia pasti akan mati. Setelah menunggu beberapa saat, tetap saja tidak ada yang datang. Lupakan saja, aku akan memindainya dengan kerohanian. Nanoren tidak punya pilihan selain memindai sekeliling dengan kerohanian. Kemudian dia bengong untuk waktu yang lama dan jatuh terduduk ke tanah. Sial, untuk apa dirinya cemas seharian? Ternyata dia telah sejak lama meletakkan botol porselen di tanah yang tidak jauh darinya. Dia mengambil botol porselen dan membukanya, lalu memakan pil dewa yang harum di dalamnya. Nanoren segera merasakan seluruh tubuhnya segar, dan rasa kegetiran dari meminum pil racun itu pun lenyap. Aku meletakkan tas penyimpanan di tempat yang lumayan jauh dari sini. Dalam waktu yang begitu singkat, bintang jahat ini tidak punya waktu untuk bolak-balik di antara dua tempat. Apakah bintang jahat ini sudah lama tahu bahwa aku tidak berani curang sehingga dia sudah terlebih dahulu meletakkan botol porselen ini di sini? Pemikiran ini terlintas di benak Nanoren, mau tidak mau dia merasa kagum. Erikin ini berani dan sangat teliti, berbakat dan cukup kejam, dia pasti akan menjadi orang hebat di kemudian hari. Dan dirinya kelak jangan sampai memprovokasi karakter seperti itu, jika tidak, dirinya lah yang akan sial. Meskipun dia tidak mati kali ini, itu semua karena keberuntungan. Apa tidak melihat para kultivator lain yang berani menyerang Erikin, sudah hampir mati semua. Di sisi lain, saat ini, Erikin dan Peli Wu telah tiba di sebuah pegunungan yang dalam. Pegunungan di sini tidak ada habisnya, dikelilingi oleh pinus dan cemara hijau, penuh dengan tanaman hijau, gemericik sungai, dan lingkungan yang sangat sunyi dan tenang. Meskipun mungkin dianggap sebagai tempat yang baik bagi kultivator untuk mendapatkan pencerahan, tetapi di medan perang Gunung Iblis, di mata para kultivator hanya ada harta karun. Tentu saja tidak ada yang memperhatikan gunung yang kekurangan sumber daya ini. Namun, menurut peta harta karun, tempat penyembunyian barang dewa pertama terletak di pegunungan ini. Setelah mendarat dengan Peli Wu, Erikin mengomunikasikan lokasi peta harta karun ini, dan secara bertahap berjalan ke tempat yang dijelaskannya. Tempat ini sepertinya tidak ada bedanya dengan daerah lain di sini, masih tetap pemandangan gunung yang hijau. Namun jika diperhatikan lebih seksama, Erikin dapat merasakan bahwa Reiki di sini tampaknya lebih kuat dari tempat lain. Dan satu langkah lagi ke depan, suara formasi yang mendengung tiba-tiba terdengar.
Di atas bumi, sinar kecemerlangan tiba-tiba menyebar, dan kecemerlangan itu menyatu dan melesat ke langit, dan kemudian pemandangan di depan mata Erikin berubah. Sejumlah besar pohon dan rumput menghilang, digantikan oleh tanaman merambat yang terlihat sangat kuat dan aneh. Tanaman merambat tua ini tampaknya telah tumbuh selama bertahun-tahun, dan kulitnya telah berubah menjadi coklat keabu-abuan, layu dan rontok. Di puncak tanaman merambat kuno ini, ada lebih dari selusin buah peri berukuran ceri yang hijau segar. Reiki di atas buah peri begitu padat hingga membumbung seperti kabut, dan terkadang kabut spiritual mengalir, sehingga ada penampakan diagonal langit dan bumi di atasnya dan pemandangan pasang surut di dunia. Kita benar-benar beruntung, ternyata ini adalah buah peri Kingling. Melihat buah peri ini, Pelimu melebarkan matanya dan berbicara dengan penuh semangat. Bersambung.